Alkitab dituduh dirubah-rubah. Siapa pelakunya? Bapak Ibu Saudara, Alkitab dituduh berubah-rubah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah aliran kekristenan sendiri. Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia di zaman Belanda sudah ada, tapi namanya mungkin pakai bahasa Belanda ya. Kemudian Indonesia Merdeka 1945-46, antara 45-46 berdirilah Lembaga Alkitab Indonesia. Ini melanjutkan Lembaga Alkitab Belanda. Ya. Kita kan dulu dijajah. Waktu penjajahan itu mereka semboyannya apa? Gold, glory, and gospel. Ya toh, emas, kejayaan, dan gospel, Injil Yesus. Jadi mereka itu sambil menjajah memberitakan Injil ya. Lalu muncullah Lembaga Alkitab Indonesia. Di Lembaga Alkitab Indonesia itu memfasilitasi semua aliran ya. Maaf kata, orang Katolik datang ke LAI. LAI aku mau kitabnya kayak begini. Oke, dicetak oleh LAI, dikasih logo LAI. Protestan datang sama, Advent datang sama. Jadi LAI memproduksi Alkitab berbagai aliran. Tetapi dia juga menerbitkan satu-satunya Alkitab standar dunia. Apa itu? Yang ada huruf hitam, huruf merah. Lalu ini dia. Orang di luar Kristen baca, misalnya kelompok Mukalaf. Menurut Mukalaf, ini Alkitabmu ini dirubah-rubah. Ya. Kenapa dirubah-rubah? Karena dia membaca dari berbagai aliran. Alkitabnya Protestan beda dengan Alkitab Kristen. Kami ini orang Kristen. Alkitab Katolik beda dengan Alkitab Kristen. Beda dengan Alkitab Mormon, beda dengan Alkitab Advent dan lain sebagainya. Contoh kasus Yohanes 4 ayat 19 ya. Sungguh benar-benar Tuhan, engkau adalah seorang nabi. Tuhan apa Tuhan? Ya. Lalu Yohanes 13 ayat 13, aku guru dan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Kalau Anda tanya orang Kristen, Tuhan. Kalau Anda tanya orang Protestan, Tuhan. Anda tanya orang Katolik, Tuhan. Anda tanya orang Advent, Tuhan. Cuman orang Kristen doang. Aku guru dan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh engkau adalah seorang nabi. Loh, Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Di kitab Matius saja ada 15, setidak-tidaknya 15 ayat. Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Jadi yang membuat seolah-olah Alkitab itu dirubah-rubah adalah aliran kekristenan yang disebut sinode. Sinode tidak ada di Alkitab. Gara-gara sinode inilah muncul Alkitab Protestan, Alkitab Katolik, Alkitab Karismatik, Alkitab Advent. Pakailah Alkitab standar Kristen. Ya, yang ada huruf hitam, huruf merah. Nanti cross checknya pakai KJV ya, KJV BBINET. Lalu ini dibaca oleh Mukalaf. Nah, namanya Mukalaf kan usaha. Mukalaf mah usaha Pak, mau jatuhin Kristen. Alkitab itu dirubah-rubah. Lalu PDT pendusta Mel Pletok marah-marah. Itu setan dua itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan satu ya, Mel Pletok, aku setan satu, adikku itu setan dua. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri, aliran kekristenan sendiri yang merubah-rubah. Ya, clear ya? Jadi pakailah Alkitab standar, yaitu Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam ya. Alkitab, kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai Roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan
kesalahan menjelaskan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami. Dari Yesus Allah abadi, tidak akan berlalu. Meski langit takkan lenyap, firman-Mu tinggal tetap abadi selamanya.